Cuma namanya saya sapam kan, kita kalau ngadepin gitu jangan lari. Repot kalau lari urusannya, rumah kosong jadinya kan. Ya pelan-pelan aja saya lewat. Makhluk itu nggak ganggu apa, cuma dia berdiri aja gitu. Sosoknya hitam, tinggi besar tuh. Ya biasalah nemuin ini makhluk hitam, saya bilang gitu. Oh, kayak gundurwo ya? Iya, saya bilang. Udah nemuin kuntilanaknya belum? Belum. Ya mungkin nanti, kesempatan nanti kayak gitu. Akhirnya saya di situ mulai ini, hawanya lain, pada merinding semua tuh. Wah, ini nggak bener nih, saya bilang ini. Pasti yang punya ini nanam nih pikiran saya. Biasanya kalau suara gitu, makhluk itu jenisnya kayak bangsa-bangsa gondoruo gitu, atau butuh ijo, itu doang. Pilih saya nih pasti butuh ijo ini, saya bilang ini. Piaraannya yang punya rumah ini gitu. Akhirnya pas jam setengah tiga itu saya mikir, wah, waduh iya, saya belum patroli ya. Ah, coba asik patroli lah gitu kan. Terus saya lihat kayak ada sosok perempuan. Sampai sih giniin, ini jangan-jangan nih kuntilanak nih, saya bilang. Bener itu. Wah, cerita teman saya tuh, ini pas saya nemuin nih. Betul juga, saya mau kuntilanak. Nah, pas saya naik ke atas lantai 2, ketemu lagi tuh kuntilanak. Dia ngambang di air dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Misteri 21, kembali lagi bersama saya di segmen kisah misteri. Kali ini kita udah kedatangan narasumber Bang Andri. Bang Andri ini akan menceritakan pengalaman horornya selama ia bekerja sebagai security di salah satu perumahan yang ada di Jakarta Pusat. Ya Bang ya. Iya, betul. Dan bagi teman-teman semua yang ingin jadi narasumber di Misteri 21 bisa kontak di email di bawah ini ya. Ada di deskripsi. Oke teman-teman, kita langsung saja sapa narasumber kita kali ini. Selamat malam Bang. Ini Bang, koreknya Bang. Iya, selamat malam juga. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik, Pak. Ya, lihat saya Bang. Heeh. Ya. Gimana aktivitasnya tadi Bang, seharian gimana? Alhamdulillah, aktivitasnya lancar lah gitu, ibarat kata. Walaupun ada ceramah tapi dijalanin lah, namanya hidup kan gitu. Ya, Abang sekarang ini security juga ya? Security di masjid sekarang mah. Security di masjid. Iya. Oke, oke. Udah berapa lama Bang? Kalau di masjid jalan 2 tahun saya nih. Iya. Jalan 2 tahun. Hmm. Ya. Oh iya, sebelumnya Abang pernah security di komplek di perumahan mewah ya Bang? Iya, betul. Di Jakarta mana Bang? Jakarta Selatan nggak salah itu tempatnya itu. Oh, Pondok Indah itu selatan masuknya itu. hmm. Boleh diceritakan Bang, awal mulanya Abang kerja di sana seperti apa Bang? Berapa lama Abang kerja di perumahan itu? Saya kerja di situ jalan 1 tahun lah. 1 tahun. Iya, kita 1 tahunan. Ceritanya waktu itu saya kan ada apa, saya dari Danru saya kan bilang, Pak mau nggak Pak jaga di rumah itu gitu. Cuma resikonya Bapak harus kuat mentalnya. Memang apa Dan? Soalnya tidak ada yang kuat di situ. Cuma ada satu orang doang. Cuma kasihan, masa dia sendiri yang jaga gitu katanya kan. Ya. Ya udah, akhirnya saya tawarin, saya siap lah itu. Siap Dan, saya mau gitu. Ya sejak hari itu langsung saya tempatin di situ gitu. Apa basa-basi lagi. Jadi saya awal tugas tuh bukannya kita dapat tugas siang atau apa, langsung malam. Langsung tugas malam ya? Iya, tugas malam di situ kan. Kebetulan tuh malamnya tuh pas malam Jumat saya jaga itu. Ya memang sih awalnya sih nyantai ya kerja itu ya, ibarat kata sepi lah kayak di rumah-rumah yang lainnya gitu kan. Mm-mm. Cuma saya di situ merasa aneh aja gitu. Anehnya itu setiap kali saya duduk di dalam pos nih aman, tidak ada ini. Tapi kalau pas saya keluar pos itu selalu ada gangguan-gangguan gitu. Mm-mm. Seperti kayak timbukan batu, geluntang gitu. Kadang nimpa kaca saya, kadang nimpa atas pos itu masalah. Mm-mm. Sampai ada
di pojokan itu sapu sama apa tempat pengki lah itu mental sendiri gitu, padahal nggak ada angin, nggak ada apa. Nah mulai situ saya mulai merinding gitu, wah ini nggak beres ini, saya bilang. Itu malam pertama saya di situ, kan namanya tugas security kan harus ada patroli kan, di buku juga ada, jadi saya niat pengen tahu dalam rumah ini ada apa gitu kan. Akhirnya saya masuk ke dalam, saya mulai dari lantai bawah. Di sini kan ada 2 lantai. Jadi saya puterin dulu lantai bawah. Nah, di dalam lantai bawah itu saya masuk tiap kamarnya itu ternyata di dalam kamar orang kaya itu banyak sekali kaca-kaca lah gitu. Jadi lemarinya tuh kaca semua. Jadi saya mulai masuk situ kayak ada bau-bau inilah, kayak bau kuburan lah gitu sini. Bunga-bunga 7 warna itu. Wah, saya bilang nih, kok rumahku bau kuburan? Saya bilang ada apa gitu kan. Nah, setelah sampai di situ kan saya belum mengalami keanehan tuh. Akhirnya saya naik ke lantai atas. Kebetulan di sana ada kolam renang. Jadi pas di lantai atas tuh saya nusuri ke sana, pelan-pelan saya jalan ke situ. Itu nggak jauh dari situ tuh ada tempat yang gelap sedikit di pojokan itu, kayak ada yang berdiri gitu. Cuman namanya saya sapam kan, kita kalau ngadepin gitu jangan lari, repot kalau lari urusannya, rumah kosong jadinya kan. Ya pelan-pelan aja saya lewat. Makhluk itu nggak ganggu apa, cuma dia berdiri aja gitu, sosoknya hitam, tinggi besar tuh. Dia bilang, saya bilang ya permisi bang lewat, saya gitu doang udah. Saya puterin tuh kolam renang, pakai saya turun ke lantai 2. Nah setelah saya turun lantai 2 itu lantai pertama lagi kan, dia lantai 2, turun lantai pertama. Nah kayak makhluk itu kayak ngikutin gitu loh. Cuma dia ngikutinnya itu nggak, kalau tempat terang dia nggak nongol, tempat gelap dia nongol terus gitu loh. Jadi ada beberapa kamar tuh yang gelap, dia berdiri di situ aja. Saya bilang astagfirullahaladzim, sampai saya nyebut-nyebut kayak gitulah. Sampai saya dalam hati, kalau ganggu boleh tapi jangan musik lah, saya bilang gitu. Tapi saya cuek aja, nggak lari saya kalau kayak gitu mah. Akhirnya saya keluar dari rumah itu. Di dalam pos tuh udah saya nulis mutasi dari patroli saya di situ gitu. Nah sejak kejadian saya ngeliat makhluk kayak gitu, akhirnya kayak dia nggak terima. Jadi kan pintu tuh kan memang nggak terlalu tutup rapat ya, tutup sendiri dengan kencang gitu, padahal nggak ada angin, nggak ada apa, gubrak aja. Pintu depan rumahnya. Iya, pintu dalam yang saya patroli itu kan saya lewat pintu masuknya gitu. Itu makanya saya bilang, aduh, saya bilang ini nggak bener nih, saya bilang nih. Udah akhirnya saya baca-baca ayat situ kan, baca ayat kursi, baca-baca apa itu. Nah udah habis itu, setelah malam berlanjut tuh kan, kayak ganti sip pas paginya itu gitu. Ganti teman saya, ditanya sama dia, kamu nemuin apa di sini katanya. Ya biasalah nemuin ini makhluk hitam, saya bilang gitu. Oh kayak gundurwo ya? Iya, saya bilang. Udah nemuin kuntilanaknya belum? Belum. Ya mungkin nanti, kesempatan nanti, kata dia gitu. Gitu. Emang sering situ nemuin? Lah saya mau udah sering pak nemuin kayak gitu, kata dia. Ya udah, penasaran tuh, kita lihat nanti malam lah gitu kan. Iya. Nah, pas udah sip dia, saya pulang istirahat gitu. Akhirnya malam nih pak, malam saya mulai tugas lagi lah. Dari rumah saya berangkat, saya sampai rumah sana. Akhirnya saya nyampe lah tuh di rumah tuh kan, tukar sip sama dia tuh. Ya pak, sekarang bapak jaga, saya pulang ya. Ya hati-hati ya pak. Hati-hati apa nih, saya bilang. Ya pokoknya hati-hati aja, tadi gitu. Ya udah, insya Allah selama Allah menjaga saya aman lah, saya bilang gitu. Ya pulang. Nah di dalam rumah itu udah saya nyantai tuh, di pos saya nyantai sambil dengerin selawatan gitu kan. Akhirnya setelah jam 10, jam 11 itu emang nggak ada terjadi apa-apa. Setengah 12 ini yang mulai hawanya tuh gangguannya luar biasa sekali. Jadi ceritanya itu kayak semacam ada angin. Angin ini nggak terlalu kencang, nggak terlalu apa. Tiba-tiba kayak ada yang jatuh gitu, kayak ranting jatuh gitu. Nah pas ranting jatuh, gubrak kayak pak. Pas yang lihat, astagfirullahaladzim, apa tuh yang jatuh?
oh ternyata ranting daun yang udah inilah udah layak gitu kan, gitu. Terus kayak ada suara raungan gitu loh, orang raung. Nah itu saya bingung gitu, ini maksudnya apa nih ngeraung di pohon ini ya sih gitu kan. Jadi kayak dia apa, orang gemuk tapi teriak, wow gitu suaranya tuh. Akhirnya saya di situ mulai ini, hawanya lain pada merinding semua tuh. Wah ini nggak bener nih saya bilang ini. Pasti yang punya ini nanam nih pikiran saya. Biasanya kalau suara gitu makhluk itu jenisnya kayak bangsa-bangsa gondoruo gitu. Atau butuh ijo. Itu doang. Feeling saya nih pasti butuh ijo ini saya bilang ini. Piaraannya yang punya rumah ini gitu. Udah akhirnya saya ke pos. Saya gedein tuh baca ayat kursi itu. Daripada kita ini kan apa namanya merasa takut gitu kan. Biar kita berani lah kita sudah apa sambil main HP tuh kita gedein itu ayat kursi itu udah tenang tuh saya. Itu juga diam suara tuh hilang gitu. Nah akhirnya pas jam setengah 3 itu saya mikir wah, waduh iya saya belum patroli ya. Coba asik patroli lah gitu kan. Udah Bismillah aja masuk ke dalam tuh. Akhirnya saya masuk ke dalam tuh. Saya mulai lagi di lantai pertama. Yang di kamar-kamar kita itu bang yang banyak kaca-kaca itu. Nah di situ banyak lagi gangguan itu, lebih hebat lagi. Jadi kamarnya itu lampunya itu udah mulai ini beda gitu, pedek aja mati sendiri. Terus saya lihat kayak ada sosok perempuan sampai seginiin, ini jangan-jangan nih kuntilanak nih saya bilang gitu. Bener itu, wah cerita teman saya tuh ini berhasil nemuin nih, ini juga saya mau kuntilanak. Cuma saya nggak tahu dengan apa, saya lewatin aja tuh kamar itu, saya nggak lari nggak apa, dia ketawa bodoh amat dia ketawa itu kan, yang penting jangan ganggu saya aja. Nah pas saya naik ke atas lantai 2 ketemu lagi tuh kuntilanak, dia ngambang di air dia. Akhirnya pas itu udah saya mulai terusik nih, astagfirullahaladzim ini kalau gini nggak kena nih saya bilang nih. Di kolam renang ya? Yang perang dia ngambang, cuma saya nggak takut, malah saya hadepin itu malah. Akhirnya saya untung hafal ayat kursi itu kan, saya bacain ayat kursi sampai 3 kali. Dia kayak panasan kabur hilang dia langsung gitu. Aduh panas panas hilang tobat gitu kan, pas ngilang udah saya udah ada aman dah, kalau kayak gini udah aman ya. Udah akhirnya saya putar lagi tuh di kolam renang itu, kayak turun katanya satu lagi, saya lewatin yang kamar itu bang yang kaca-kaca itu nggak ada makhluknya itu. Alhamdulillah udah aman ya bilang. Udah akhirnya saya keluar, saya istirahat di situ tuh, saya hela nafas sampai ini sampai apa, saya buka ayat tentang surat Al-Baqarah tuh saya baca terus. Wah ini Al-Baqarah nih saya baca gitu kan, biar hati kita tenang gitu kan. Udah akhirnya selang nggak lama saya baca, di situ tuh kayak ada gangguan lagi gitu bang. Gangguannya ini kayak serangan brutal tuh, seperti lemparan apa dilempar sama dia tuh, kayak batu dilempar. Untung batunya nggak terlalu besar-besar gitu, kecil-kecil. Pulang, astagfirullahaladzim saya bilang. Akhirnya saya tantang dianya, kamu kalau ganggu jangan di sini, saya lagi tugas saya bilang, di luar aja saya bilang. Saya tahu kamu tuh sebangsa butuh hijau saya bilang. Kalau kamu mau ganggu saya jangan dah, nanti repot yang punya rumah ini saya bilang. Ya udah pas kejadian itu saya kembali lagi ke dalam pos gitu kan, sampai saya bacain lagi, tenang tuh jiwa saya tuh enggak. Terus yang lempar batu tuh nggak ada gitu. Nah pas paginya ketemu teman saya, kata dia, gimana mas, ketemu nggak yang kuntilanak? Ketemu mas lari nggak? Enggak, ngapain lari saya bilang. Saya kalau gitu udah biasa. Oh udah biasa. Nggak ngapain, saya bacain aja, dia kepanasan kabur saya bilang gitu. Oh kabur, iya bagus lah kalau dia kabur dia gitu. Kalau mas saya malah ini nantangin dia gitu, kata dia. Nantangin gimana maksudnya? Nah, iya diikutin sampai pos katanya. Jadi ternyata dari dalam tuh ngikutin dia terus gitu kan. Untung dia megang kayak kita kecil kayak gitu, jadi dia nggak berani deketin dia, deketin mental tuh. Islam juga dia hebat itu. Nah saya bincang sama dia tuh, saya tanya sama dia, di sini kayaknya ada gondorwonya ya? Iya bang ada, itu di pohon itu kan piaraan yang punya rumah gitu. Pantas saya bilang.
Kok bang tahu? Ya tahu lah, ada raungannya kok, saya bilang. Terus wanginya juga kayak agak busuk, kata saya. Oh, iya itu piaraan. Jadi dia miara uang tuh biar bertambah gitu katanya. Memang biasanya sih kalau butuh hijau itu kan perjanjian antara manusia dengan setan. Yang saya tahu orang miara itu biar memperkaya diri. Jadi uangnya itu makin lama makin banyak dengan apa namanya? Dengan ditukar dengan nyawa manusia berupa anak. Jadi dia anak tuh nggak bakal bisa lahir. Selalu buat tumbal, tumbal tuh. Syarat itu doang. Itu beratnya itu. Bagi yang punya pesugihan lah intinya. Tadi anaknya dari yang punya rumahnya tadi. Dia punya rumah itu iya. Makanya dia nikah udah selama 8 tahun. Seharusnya dia punya anak 4, tapi selalu guguran, diambil sama tumbalnya itu. Sebagai gantinya dia makin kaya. Uangnya itu bukannya berjuta lagi, tapi sudah hampir M dan triliun gitu, makin menumpuk di bank juga. Gitu. Terus apalagi ceritanya si teman abang tadi, yang dia tahu soal yang punya rumah itu apa aja pesugihannya, yang ritual-ritual mungkin yang pernah dilakukan, yang pernah dia lihat. Kalau teman saya cuma dia ngalamin kayak semacam gondorwo itu, apa gondorwo ini, maksudnya sebangsa butuh hijau lah, bukan gondorwo, maaf ya, sebangsa butuh hijau ini. Jadi dia itu awal dia ke situ katanya kayak ada suara raung, nggak pernah saya alami tuh bang, kayak suara raungan gitu kan, ya teriak gitu. Sampai posnya itu ditipukin mulu, berapa kali tipukin sama makhluk itu. Tadi dia pengen kabur, tapi karena ada yang ngetugas, akhirnya dia mental dikuatin gitu. Sama dia kayak saya juga. Jadi dia bisa bisa ngaji kan, dia nggak hafalannya kuat sih emang sih. Dibacain terus sama dia, bertahap-tahap dibacain. Lama-lama nyerah sendiri itu makhluk tuh, nggak kuat. Kalau jatuh diem, jadi angin nggak ada, tenang gitu loh. Seperti biasa dia kalah lah gitu. Iya. Cuma gini bang, apa? Selain kami berdua, itu pernah waktu itu ada yang juga yang tugas di situ, tapi dia nggak kuat, malah kesurupan. Gitu. Kesurupan, suruh ninggalin rumah itu. Cuma yang nanganin waktu itu teman saya. Itu kata dia. Ya security juga itu ya. Itu juga, cuma dia bisa ngobatin orang gitu. Yang kesurupan bisa di Yang kesurupan itu. kesurupan itu teman saya, cuma dia mentalnya kurang lah kalau dibilang gitu. Gimana kurang gitu. Gimana ceritanya tuh? Oh, pertama mulai kerja itu ya, mulai tugas. Waktu itu sih dia ditugasin di jaga mana? Kan apartemen belum dibangun tuh, masih bentuk puing-puing gitu kan. Karena kurang orang, akhirnya ditarik ke situ. Suruh nungguin rumah kosong itu. Awal dia ragu. Nah dari keraguan situ dia nggak yakin. Bisa nggak nih gitu kan. Kan orang kalau ragu pasti dia ngalami kendala yang berat. Jadi dia masuk pagi ini normal, malam ini normal ya bang. Pas pagi melotot aja matanya gitu, begini tegang orangnya. Pokoknya melotot lah matanya itu. Kayak nantangin lah gimana sih. Seolah itu nggak tidur seharian. Jadi sampai teman saya bilang, wah ini udah nggak, bukan dia lagi yang berdiri nih, kata dia gitu. Yang jaga waktu itu berapa orang? Sebenarnya sih itu jaga satu orang bang, gantian. Jadi 12 jam. Dari jam 6 pagi ketemu jam 6 masuk pagi itu. Kalau seandainya dia masuk malam, dari jam 6 malam sampai jam 6 pagi, 12 jam itu harus kuat. Terus gitu. Yang pas kesurupan itu dia pas itu sendirian jaga? Sendirian juga, emang tugasnya sendiri, jaga rumah tuh nggak boleh berdua. Terus kesurupannya tuh kapan? Pas malamnya itu. Jadi yang dia gimana yang bantuin, nggak ada orang dong? Tidak ada. Taunya pas pagi itu, pas teman saya datang pagi ngeliat mukanya udah beda bang, dia melotot ya mukanya gitu. Pokoknya lain lah, matanya juga lain, dari tangan juga kayak tegang begitu gitu, kayak apa, seolah ini bukan dia. Dia udah ngerasain, wah ini nggak bener nih, kata dia gitu. Posisinya gimana? Keletak dia apa duduk apa gimana? Posisi dia malah berdiri di pos sambil matanya melotot, kayak mau berantem lah gitu kan, misalnya nantangin ribut lah gitu. Berdiri ya tegang begini tangannya gitu.
Akhirnya sama dia, wah nih, ini bukan dia nih, ini pasti makhluk ini, kata dia. Akhirnya diobatin sama dia tuh, diambil air putih dibacain sama dia, sembur ke mukanya, bur gitu, mental tuh orangnya, gubrak kayak pingsan. Pas pingsan dibacain lagi, langsung dada ditarik sama dia tuh, hawa yang dingin ditarik pelan-pelan, langsung dibuang. Akhirnya dia batuk-batuk tuh gitu kan, batuk tuh dia tuh. Kalau batuk itu udah sadar, udah, apalagi kalau udah muntah. Intinya kalau kesurupan, kalau dia muntah, apa yang itu yang apa dimakan tuh keluar semua, itu udah sadar dia. Kayak ditanya, kamu ngapain, katanya, kok berdiri aja di situ di pos gitu ya. Kata dia ketemu makhluk, katanya, bentuknya tinggi besar. Saya awal patroli, katanya, terus saya ngencingnya sembarangan, makanya dia nggak terima, kena di situ, setan ngamuk-ngamuk. Akhirnya dia nyerah dia. Aduh, saya kayaknya tidak kuat kerja jaga apa tugas di si jaga rumah inilah. Mendingan saya jaga di proyek itu aja lah, nggak apa-apa lah. Daripada di sini, katanya. Sini gangguannya banyak banget, katanya gitu. Dari ketemu yang bentuknya hitam itu, ketemu yang perempuan itu juga, katanya. Sampai dicekak dia itu. Untung nggak mati tuh orang tuh. Iya, hebatnya tuh nggak mati. Ya mungkin masih selamat lah. Tak tahu dia langsung melotot matanya gitu kan. Itu. Akhirnya Dandu juga, dia lapor ke Dandu, gini gimana Pak, ini masalah teman saya, dia nggak kuat. Ya udah, akhirnya dia digantikan. Nah, setelah dia itu Pak, apa namanya, ibarat kata digantikan, saya masuk setelah dia gitu. Jadi setelah dia udah nggak kuat, saya masuk. Maka teman saya cerita begitu ke saya, dulu sini ada yang kerja sebelum situ masuk tapi nggak kuat, sehari dong dia jaga, katanya gitu. Kejadian itu malam Selasa, dijaga dari malam, pas pagi-pagi kayak bukan dia. Iya. Tahu-tahu matanya melotot gede, kayak mau berantem, ngajakin ribut lah gitu kan. Ditanyain tegur, diem aja kayak gitu. Kalau tahu kesurupan, saya tanya gitu. Ya tahu lah, saya kan udah ada pesantren Pak, udah tahu begitu kayak gitu. Oh, bagus lah, dia bilang. Kok tanya lagi, mau dibalikin, kok Bapak nggak takut gitu? Saya kalau mau sama gituan tuh nggak takut Pak, saya takut sama satu, pada yang mau kuasa doang gitu. Tapi kalau gituan, kalau kita berani dia keciut, tapi kalau kita takut dia malah makin besar. Oh iya, kata dia, betul Pak, kata guru saya begitu, kata dia bilang gitu, katanya. Akhirnya setelah kejadian itu, dari Danru juga sepakat, saya berdua tuh rollingan, kadang saya pagi, kadang dia malam. Pokoknya dalam setiap seminggu sekali itu pasti ada yang ketemu malam, ada yang ketemu pagi gitu. Ya menurut saya sih, kalau kita menempati suatu rumah itu, kita jangan ngancing sembarangan lah. Itu aja sih. Karena kalau kita ngancing sembarangan itu risikonya berat. Kalau seandainya kita mentalnya kurang, apalagi kalau agama kita kurang, itu pasti jadi dah. Kayak kejadian seperti teman saya yang sebelum saya itu. Itu yang saya tahu sih. Setahu saya tuh rumah tuh memang lama udah kosong lah gitu kan. Jadi pernah disewakan sama orang lain nyewa itu, cuma pada nggak kuat. Banyak sekali gangguannya, kata mereka sih yang pernah saya tanya, Pak gangguannya apa itu Pak? Banyak banget Pak, dari kamar mandi sering mati lampu, katanya. Malah tuh lampu baru lah, kata dia. Terus juga ada suara tangisan wanita, katanya, dia bilang gitu. Saya ya, pokoknya perempuan yang nangis terus dulu gitu. Udah gitu, melihat dari kuntilanaknya juga memang seram sekali, katanya gitu. Kamu nemuin kuntilanak? Nemuin, katanya gitu. Jadi pada nggak kuat lah, karena luar biasa gangguan di situ. Seperti apa sosok yang pernah dilihat sama mereka? Mereka itu bahkan pernah ngelihat yang namanya kuntilanak merah, Bang. Kuntilanak merah ini lebih serem dari kuntilanak warna putih, kalau mau tahu. Merah ini apanya yang merah? Bajunya merah. Berdarah? Enggak, warna merah aja. Jadi dia lebih brutal, Bang, kalau Abang mau tahu. Kan kuliah ini cuma ada dua sosok ya jenisnya ya. Setahu saya nih, ada yang warna putih, ada yang warna merah. Tapi kalau merah ini lebih sadis dan lebih beringas gitu.
karena dia itu ngejar bener-bener sampai orang tuh kapok gitu, sampai takut lari lah intinya gitu. Tuh yang merah serem itu doang. Jadi kata pak yang nyewa ini, saya ketemu kuntilanak merah bang, sudah beberapa kali. eh Ibarat kata saya pergi kemana dikejar sama dia gitu, bahkan dia bisa ngerayap di tembok katanya, tembok tuh terus ngerayap sama dia tuh dikejar, bener-bener ini banget lah kata dia. Jadi keluarga saya terancam gagal kuntilanak merah ini. Saya kalau udah ngeliat kayak gitu udah nggak sanggup bang, mendingan saya pindah aja. Itu mereka nyerah kata dia. Tapi selama saya jaga situ nggak ada, nggak nemuin kuntilanak merah, bahkan yang putih doang saya apa ketemu lah gitu kan. Kalau merah belum. Ada satu kisah lagi nih di rumah saya juga kan, saya pernah malam apa itu, memang saya waktu itu lagi pikiran lagi kusut lah, lagi benar-benar ada masalah lah gitu kan. Saya kerja di situ kan, berkata saya mulai kerja nih dari malam, habis maghrib isya tuh saya sholat kan. Nah pas malam itu kan, waktu itu kejadian kan sekitar jam 10 malam, saya patroli. Saya patroli itu saya melewati beberapa ruangan, dari ruang kamar mandi sampai kamar pembantu. Kamar pembantu ini biasa aja, cuma di situ bang kayak ada suatu sosok yang belum pernah saya lihat itu. Sosoknya ini dia bukan, kalau feeling saya bukan sepasang setan, melainkan jin. Bentuknya itu kayak darah semua. Jadi dia merah, kesok merah tuh kan, dari kepalanya botak, terus kayak bekas semacam kayak tuyul, tapi bukan tuyul. Sosok itu kayak merah, darah. Entah makhluk apa tuh, saya baru pertama kali nggak di situ tuh. Nah, saya bilang wah ini bukan setan nih mana, pasti ini jin gitu. Kalau nggak jin kafir nih feeling saya. Nah saya pas saya mandang gitu, saya mau baca Bismillah nggak bisa bang, itu aneh itu tuh. Kayak terkunci mulut saya. Astagfirullahaladzim, ini kenapa nih mulut saya nggak bisa baca ayat-ayat nih sih bilang. Nah akhirnya saya pelan-pelan mundur bang, melihat di kamar pembantu itu. Jadi sosok ini benar-benar luar biasa sekali. Jadi dia, kalau feeling saya ini kayak raja tuyul, tapi bukan tuyul, cuma kepalanya botak aja sih ya. Berarti kata nggak ada rambutnya lah gitu. Bentuknya kayak darah semua, tapi kayak warnanya merah lah, sebabnya dari tubuhnya, dari kepalanya gitu. Kalau matanya kayak mata api gitu. Itu yang saya lihat. Makanya saya bilang aduh ini makhluk apa ini, apa dia numpang lewat doang apa gimana gitu. Udahlah, akhirnya saya pelan-pelan saya mundur, saya tinggalin tuh, takut saya kenapa-napa kan. Nama kita pertama kali ngeliat makhluk kayak gitu, udah saya mundur pelan-pelan. Akhirnya saya menekan diri untuk naik ke lantai 2. Saya pelan-pelan situ lantai 2 itu. Nah lantai 2 ini, setelah saya melewati di kolam renang, tiba-tiba ada kayak suara tangisan bayi. Owe owe gitu kan. Nah saya bingung nih, ada anak siapa kok tiba-tiba nangis gitu kan, padahal di sini nggak ada anak gitu pikiran saya. Udah saya cuek aja tuh, sambil saya baca istighfar kan, dalam hati saya baca gitu kan. Saya lewatin itu kolam renang pelan-pelan dari ujung ke ujung gitu. Akhirnya penasaran nih bang, dalam hati nih bang, namanya kita manusia kan, itu suara bayi siapa gitu kan. Nah saya telusuri, akhirnya di sana tuh, di sudut pojokan tuh dekat kamar mandi, ada sosok kuntilanak yang megang bayi. Nah pikiran saya tuh itu anak siapa, masa kuntilanak punya anak gitu kan. Digendong-gendong tuh omong kuntilanaknya tuh. Pas begitu mau saya deketin, pelan diterbang bang, menghindari saya gitu kan. Karena kan saya deketin dia kan sambil baca-baca gitu, baca zikir, baca-baca itu. Nah, kayak mungkin karena dia mungkin hawanya panas lah gimana saya nggak tahu, dia pelan-pelan terbang tuh, kakinya keangkat pelan-pelan, lama menghilang gitu. Cuma saya lihat dari kejauhan tuh seperti anak manusia bang, bukan anak setan. Mungkin bisa jadi dia mencuri apa gimana, nggak tahu lah. Pengawas bisa mencuri juga kan, kalau misalnya dia kepepet kan, ya itu yang saya tahu.
Suaranya kayak suara bayi manusia, bukan bayi setan, gitu. Salahnya saya tuh nggak saya rebut tuh anak. Kan seandainya kalau saya rebut, terus saya lapor ke pihak wajib, bisa ketahuan tuh anak siapa, gitu. Iya benar. Ya makanya, aduh ya Allah, kenapa saya nggak saya rebut gitu kan. Ya udah akhirnya setelah kejadian itu, saya turun kembali tuh. Saya kembali ke pos kan. Tapi saya alhamdulillah kembali ke pos tuh tidak ada gangguan apa-apa lah. Intinya saya melewati beberapa ruangan dan ruangan tuh ada beberapa makhluk lah diantaranya itu yang di kamar apa namanya pembantu itu saya lihat itu sosok itu belum pernah sekali saya lihat tuh bang. Baru di situ doang saya lihat. Akhirnya saya tuh sudah mutasi. Paginya pas ketemu teman saya tanya, kamu tahu nggak makhluk-makhluk ini gitu. Ah situ mah baru ketemu, jadi gitu. Kamu saya pernah nemuin? Ya saya pernah nemuin bang kayak gitu-gitu kata dia bang. Kan saya udah laman saya di bang abang katanya. Oh itu ya makhluk yang itu apa tuh yang merah kayak gitu? Itu jin bang kata dia. Emang dia udah lama di situ katanya. Oh jin, iya. Abang deketin nggak? Enggak. Gimana saya mau deketin? Saya terkunci semua kata dia gitu. Mm-mm. Ya, untung abang nggak deketin. Sebab kalau abang deketin, abang kena sama dia, itu bisa abang pingsan sama dia kata dia gitu. Ya nggak tahu ya, mungkin kalau iman abang seperti apa, mungkin kita nggak tahu lah kata dia gitu. Untung abang nggak deketin. Bahaya tuh bang jangan deketin kata dia gitu. Baik kalau ada dia, abang mendingan menghindar kata dia. Oh begitu. Saya nggak tahu. Saya kan baru tahu dari situ kata dia gitu. Dia cerita begitu kan. Ya udah, akhirnya eh disimpulkan kalau saya di situ ternyata ada beberapa makhluk yang tanpa diundang itu datang ke situ gitu kan. Yang dia sendiri ngalamin tapi jadi nggak mau cerita ke saya. Dia pengennya saya ngalamin sendiri gitu. Kan lucu kan? Mm. Ibarat kata, oh pernah nemuin ini enggak gitu. Berarti kan dia udah pernah gitu. Tapi kalau dia ngomong cerita ini gini, takut saya nggak percaya, nggak dibuktikan gitu. Pas dia ini itu benar. Ternyata rumah itu memang luar biasa sekali dan susah untuk dihilangkan. Kecuali kan di situ ada pohon besar tuh kayak semacam pohon beringin, itu ditebang. Mungkin ya, itu bisa hilang kali. Gitu. Di pohon beringin itu pernah juga abang lihat. Kalau di pohon beringin itu ya sosoknya sebangsa buto hijau doang. Maksudnya itu kayak raungan gitu kan. Cuma makhluknya nggak kelihatan sih, ibarat katanya karena posisinya gelap lah. Jadi kayak kan ini rumah nih, rumah depan kayak ada taman kecil gitu kan, ada sepagar tuh. Mm. Jadi di dalam rumah tuh ada pohon beringin besar sekali itu pohonnya lumayan lah gitu. Kayak pohon tua deh. Usianya itu berapa tahun entah. Pokoknya yang jelas saya cuma dengerin suara doang sih yang saya tahu sih. Gak pernah mau sosok kayak gitu. Dan suaranya itu kayak suara apa? Raungan doang. Cuma sosok kolong hijau belum pernah saya temuin gitu. Ya kata kawan saya sih memang kalau gitu jarang menampakkan diri kata dia juga sih. Mungkin kalau menampakkan diri ya nggak tahu juga lah. Mungkin kalau keadaan kita pikiran kosong atau gimana mungkin bisa kata dia gitu. Jadi ya intinya saya kerja tuh nggak nyerah bang. Walaupun saya ngadepin kayak gitu, kita hadapin aja udah. Kita tuh lebih baik ngadepin makhluk halus daripada ngadepin manusia. Kenapa? Kalau kita ngadepin manusia dia bawa senjata, bebek mati kita. Tapi kalau halus ya paling siapa yang kalah itu aja dia apa saya yang kalah gitu. Iya, iya. Bermain kita doang. Masih baik kita ngadepin makhluk halus gitu aja. Jadi kuat-kuatan iman aja lah. Iman kita kuat, insya Allah kita selamat gitu. Kalau iman kita lemah ya paling kalau nggak lari atau kesurupan dah itu aja udah. Ya ada lagi bang kalau tanyakan kalau mau ini. Hmm. Jadi pesan-pesan ini bang, apa nih pesan-pesan abang nih kalau bagi penonton nih,
kalau menghadapi makhluk halus itu seperti apa, Bang? Ya kalau pesan saya sih, kalau kita, maaf nih ya, kalau kita singgah di rumah asing atau di suatu tempat, usahakan jangan kencing sembarangan lah intinya. Walaupun kita ngencing di pojokan atau di mana tuh jangan. Minimal tuh di kamar mandi yang ada air mengalir kita ngencing gitu. Kenapa? Tuh rumah mereka. Kita ganggu rumah mereka, mereka ngamuk gitu. Terus kalau kita ngadapi seperti itu, kita jangan lari. Usahakan hati kita tuh tenang dengan zikir-zikir dulu lah gitu. Ya walaupun tuh depan mata kita, apapun tuh sosoknya itu, jangan lari lah. Biasakan kita untuk berani dulu. Kita harus tahu kita diciptakan dari apa. Maksudnya itu manusia itu kan derajatnya lebih tinggi ya daripada makhluk halus kan. Maksudnya itu mereka dari api, kita dari tanah, tapi malaikat nyembah kita kan sebelum kita diciptakan. Kita harus derajat kita lebih tinggi daripada mereka. Iya. Jadi kita harus merasa yakin kita tuh yang menang gitu. Maksudnya itu kita percaya diri dulu aja lah. Jangan sampai kita menyerah duluan gitu. Kalau kita hafal zikir-zikir malah itu makin bagus. Kita dalam hati kita zikirin gitu. Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ataupun baca-bacaan mantra-mantra kayak para nabi lah. Entah Nabi Sulaiman atau Nabi yang makan ikan apa, Nabi Yunus ya, itu paling bagus itu mantra itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah sebagai penolong. Itu paling bagus mantra itu. Jadi kalau kita hadapi seperti itu, jangan lari dan jangan takut. Itu aja pesan saya sih. Intinya jangan takabur ya. Iya. Kalau takabur itu beda lagi. Iya. Oke, Bang Andri, terima kasih waktunya udah bersedia berkisah di Misteri 21. Terima kasih banyak, Bang. Ya, sama-sama Mas. Ya, mungkin juga itu pengalaman saya yang inilah, maksudnya yang di rumah kosong itu sebagai pelajaran juga buat saya sendiri sih gitu kan. Oke. Hmm. Oke, sekali lagi Bang Andri, terima kasih udah berkisah di malam kali ini. Semoga kita semua diberikan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, cukup sekian dulu sahabat Misteri 21 kisah kita kali ini. Dan nantikan video kisah-kisah misteri lainnya di Misteri 21.